Warga ini tanahnya punya siapa tapi? LHK Pak. Ada tadi Pak. Orang kehutanan mana ya Bang? Orang hutan Pak. Sebenarnya Pak ini. Bukan itu. Oh ini ya. Agak-agak sini. Cita-cita kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api sudah sejak lama muncul. Dari 6 gubernur sebelumnya, rencana ini pasang surut. Sebelumnya bahkan asa itu hampir pudar saat pemerintah pusat memutuskan mencabut jalan tol Palembang Tanjung Api-Api dari proyek strategis nasional. Tanjung Api-Api ibarat PR yang diturunkan dari satu gubernur ke gubernur lainnya hingga ada yang benar-benar menyelesaikannya. Kali ini PR itu tentu berada di pundak Gubernur Sumsel, Herman Deru. Gubernur Deru masih tetap yakin dengan cita-cita ini. Realisasi Tanjung Api-Api harus terwujud karena ini akan memacu perekonomian Sumatera Selatan sampai ke tingkat yang tak terbayangkan. Mudahnya akses keluar bagi komoditi Sumatera Selatan yang melimpah, juga hasil kearifan lokal Sumatera Selatan, misalnya penganan, berbagai kain indah seperti songket dan jumputan, hingga kreasi kerajinan kreatif yang memang pantas mendunia. Gubernur Deru pun putar otak. Ia membalikkan strategi. Jika sebelumnya narasi selalu terjebak pada pembangunan kawasan ekonomi khusus lebih dulu, maka kali ini Gubernur Herman Deru membalikkannya. Bangun pelabuhan lebih dulu, maka kawasan ekonomi khusus itu akan mengiringi dan makin realistis untuk terwujud. Dalam satu kesempatan ia menyebut strategi ini dengan perumpamaan gula dan semut. Dan pelabuhan Samudra Tanjung Carat adalah gulanya. 20 Februari 2021, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi diutus Presiden Jokowi meninjau titik lokasi di mana pelabuhan Samudra Tanjung Carat akan dibangun. Gubernur Herman Deru menemani sang menteri sejak pagi. Namun, sebelum sama-sama kita melihat bagaimana Gubernur Deru on the lock, mari kita bahas latar belakang pelabuhan Samudra Tanjung Carat. 26 Januari 2021, Presiden Joko Widodo datang ke Palembang untuk meresmikan Tol Kayu Agung Palembang. Gubernur Herman Deru memanfaatkan momen itu untuk menyodorkan ide baru tentang pelabuhan Samudra Tanjung Carat. Penyodoran proposal ini dilakukan dalam suasana santai dan tak formal dalam forum. Detil tentang bisikan ke Jokowi ini diceritakan Gubernur Herman Deru keesokan harinya pada saat wawancara bersama Kepala Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Hajah Elweni Ramdiastuti. Saya bilang tentang pelabuhan. Sumsel ini provinsi besar Pak. Saya bilang. 3 Jawa itu dikumpulkan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu baru hampir mirip dengan Sumsel. Tapi tidak satu pun punya pelabuhan samudra. Kata Presiden, saya kan pernah ninjau, naik mobil katanya, ke Tanjung Api-Api. Itu kek. Saya bilang. Kek yang waktu itu di titik bangunannya masih 8 kilo lagi ke bibir pantai. Kenapa nggak terus itu Pak Gub katanya. Saya bilang, ini butuh regulasi Pak.
tentang penetapan itu dulu untuk dijadikan pelabuhan. Sekali lagi saya bilang ini kayak rantai makanan. Nggak mungkin kek ini bisa jalan tanpa ada pelabuhan, Pak. Tapi pelabuhan bisa jalan tanpa kek. Saya bilang. Karena keknya akan tumbuh dengan secara alamiah. Kek, kawasan industri, kalau ada gula-gula. Nah. Jadi gula-gula dari sebuah pertumbuhan kawasan ekonomi, kawasan industri, itu jelas pelabuhan. Pak Presiden ngomong gitu, Pak Budi orang sini kan. Lah itu Pak saya bilang. Gitu. Benar. Proposal yang diajukan Gubernur Herman Deru saat Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang itu ternyata diterima. Tak sampai sebulan dari itu, Presiden Jokowi mengutus Menteri Budi Karya Sumadi dengan membawa sejumlah investor ke lokasi titik koordinat Tanjung Carat. Pemerintah pusat sepakat dan berjanji mega proyek itu akan selesai dalam 3 tahun. Sabtu pagi, 20 Februari 2021, saat helikopter, menteri, gubernur, dan investor tiba di pelabuhan barang tak terpakai yang ada di Tanjung Api-Api, di situ sudah ada Bupati Banyu Asin Askolani yang menyambut dengan senyum sumringah. Saking senangnya pelabuhan Tanjung Carat bakal dibangun di wilayah Banyu Asin itu, masyarakat bahkan memotong sapi gemuk sebagai wujud syukurnya. Tapi sudah ada, kami ingin disaksikan Pak Menteri agar pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini betul-betul dapat terwujud dan nanti daging sapinya akan kami bagikan kepada masyarakat. Pagi itu, di tengah perjalanan, hujan turun dengan derasnya. Angin kencang, ombak besar. Namun, dua kapal itu tetap menuju titik koordinat. Jika dihitung mundur, maka ketuk palu mega proyek ini tak sampai 1 bulan setelah Gubernur Herman Deru bertemu Presiden Jokowi.
Karena realistisnya proposal dari Gubernur Herman Deru, maka secara maraton pemerintah pusat membahasnya tak sampai sebulan. Pembahasan pertama dilakukan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves yang dipimpin Menteri Luhut. Selanjutnya, Bappenas merapatkan perkara ini bersama Kementerian Perhubungan. Pembahasan ketiga, sekaligus ketuk palu, dihosting oleh Bappenas bersama Kementerian Marves dan Kementerian Perhubungan. Usai mendengar kabar tentang ketuk palu Tanjung Carat, pada 13 Februari 2021, saking excitednya, Gubernur Herman Deru sudah lebih dulu melihat titik koordinat. Ini tanahnya punya siapa tapi? Tanahnya siapa Pak di sini Pak? Kan ini kan opsi kedua itu. Punya KLHK Pak. Mana orang kehutanan ya? Jangan dulu Pak, jangan stop. Ada orang kehutanan nggak? Ada tadi Pak. Orang kehutanan mana ya Bang? Orang kehutanan Paris. Dari kehutanan nggak? Kehutanan. Hari. Kehutanan. Hari di Solo. Iya Pak, benar tadi. Oh ya di atas sini. Ada opsi di sini. Enggak, yang studi yang baru tuh ini sebenarnya Pak. Ini. Iya, mohon izin Pak. Bukan yang di sini. Oh ini ya. Agak sini. Yang di sini kawasan. Ya enggak apa-apa justru kawasan. Kalau yang itu kan pelepasan kawasan. Iya. Dari bibir pantai menuju titik pelabuhan, rencananya akan dibangun race tol sepanjang 600 meter, bukan reklamasi atau penimbunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Setong dari Deputi Marves, Sini Pak Setong. Dirut Perindo 2, Dirut TI, Direktur Bappenas, Dirjen dan teman-teman sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa berdiri di tempat ini. Kalau kita bicara Tanjung Carat, maka inilah suatu inisiatif cukup lama. Tetapi Pak Presiden 3 minggu yang lalu memanggil kami untuk memastikan bahwa
Tanjung Carot harus segera dilaksanakan. Nah, untuk memastikan itu, saya memang mengajak teman-teman dari Kementerian Bappenas, dari Kementerian Marves, Kehutanan, ya, termasuk juga para swasta, ya, dari Perindo II, dan di sini juga ada konsultan PII. Nah, keinginan atau instruksi Presiden adalah agar tahun ini sudah dilakukan groundbreaking dan sudah selesai 2023. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa titik lokasi itu manajeble untuk dibangun. Apa arti manajeble? Manajeble itu secara operasional bagus, layak. Dan untuk layak itu harus dalam kedalaman yang memadai. Nah, kita tadi sudah ketemu satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 sampai 18 meter. Ya. Yang kedua adalah jangkauan. Yang ketiga adalah tanahnya bisa dimungkinkan untuk dibuat pelabuhan. Nah, semuanya itu sudah memungkinkan. Nah, oleh karenanya kita sampaikan bahwa insya Allah kita bisa menyampaikan pada Presiden untuk bisa dilaksanakan. Nah, sekarang yang kedua adalah proyek ini akan dilakukan investasi oleh siapa? Bisa solicited oleh pemerintah atau unsolicited. Nah, tentu dalam minggu-minggu ini kami bersama Pak Menko nanti akan mengkoordinasikan dengan Bappenas. Kalau itu dinyatakan solicited, maka pemerintah yang lead dan membiayai ini. Tetapi apabila ini kita nyatakan sebagai proyek unsolicited, maka swasta yang melakukan. Untuk diketahui, sudah ada beberapa swasta yang berminat untuk membangun ini, tetapi karena kita ingin memastikan ini dibangun mulai 2021 ini dan selesai 2023, maka kita harus merapatkan lagi. Semua hal-hal itu harus kita pastikan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Ayo Pak. Ada cok. Dari meninjau titik koordinat pelabuhan Samudra Tanjung Carot, rombongan tak berhenti. Pagi itu, Gubernur masih bersama Menteri Perhubungan berangkat untuk meninjau progres pembangunan pelabuhan Tanjung Tapa di Ogan Komering Ilir. Pelabuhan Tanjung Tapa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir nantinya akan diperuntukkan bagi pelabuhan khusus, tak seperti pelabuhan Samudra Tanjung Carot yang diperuntukkan umum. Selain untuk urusan proyek pelabuhan, kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Sumatera Selatan juga membawa agenda proyek pembangunan lainnya. Keduanya lalu menikmati kenyamanan LRT Sumsel, sekaligus meninjau kelayakan proyek integrasi LRT dan BRT. Ini merupakan program dari modernisasi LRT yang sudah ada di Sumsel. Pak Menhub datang kan komplit, dirjennya semua dibawa, Bapak Seto dari Marves, ada juga dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, tadi dari PII juga ada. Ini menjadikan kita semakin optimis bahwa perencanaan yang selama ini
sudah terjadi 5 gubernur loh. Ini bakal terrealisasi pembangunannya diawali groundbreaking di November 2021. Tadi Pak Menteri ngajak kami meyakinkan bahwa sudah ada produk yang diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan itu yang sama, tapi punya swasta, di Tersus. Dan kira-kira itulah yang akan menjadi acuan, lebih kurangnya begitu. Mungkin hanya perlu diperluas atau Berarti untuk lokasi sendiri Pak Gub, dari pihak pemerintah provinsi sudah memastikan clear Pak Gub ya? Iya, tanahnya clear. Clear. Tanahnya Pemprov kan punya 600 hektar yang sudah dikurangi jalan, sisanya 461 hektar untuk terminal dan lain-lain untuk pergudang. Cukup gitu. Yang di pinggir dermaga nanti kan kita pakai trash tol ya. Jadi ya lebih kurang 600 meter ya Pak Menteri ya. 600 meter. Yang punya swasta tadi malah 3,1 kilo. Itu berarti lebih strategis yang di Tanjung Karet ya Pak? Di Tanjung Karet tadi Pak Menteri sudah tadi bersama tim kan sudah tes kedalaman tadi dapat 12 sampai 18 meter kan kedalaman, dan itu bisa kapal besar sampai 90.000 bisa masuk. Pelabuhan Samudra Tanjung Karet sudah di depan mata. Sebelum video ini dirilis, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkonfirmasi pada Kepala Newsroom Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post bahwa Pelabuhan Samudra Tanjung Karet bakal dibangun dengan menggunakan dana dari Asian Development Bank. Setelah Pelabuhan Samudra Tanjung Karet selesai, tak ada alasan lagi untuk menunggu realisasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Inilah filosofi dari semut mengerubungi gula. Ini sangatlah signifikan. Karena apa? Selama ini hasil-hasil komoditi kita itu selalu keluar dari daerah Lampung misalnya. Karena pelabuhan kita mungkin ya sudah sangat padat di Bom Baru itu, dan kita harus segera bisa membuat pelabuhan yang pelabuhan laut yang lebih besar, sehingga pengeluaran komoditas maupun produk-produk dari Sumatera Selatan ini menjadi lebih murah dan efisien. Sebab kalau harus melalui hub lagi ke pelabuhan yang lain, tentu kosnya menjadi lebih tinggi. Jadi itu harapan kita dari para pelaku pertanian yang ada di Sumatera Selatan, berharap ya segera bisa kita realisir. Saya yakin pemerintah sungguh-sungguh untuk membangun pelabuhan itu, karena seperti kita ketahui, sudah sangat mendesak ya di Sumatera Selatan, karena komoditas-komoditas kita selain kelapa sawit, karet, kopi, itu memang harus segera kita keluarkan dari Sumatera Selatan dengan biaya yang murah, biaya logistik yang murah, sehingga kita bisa bersaing di persaingan komoditas internasional. Saya tentu dari Dewan Kopi maupun dari HKTI sangat berharap kepada pemerintah untuk segera merealisir, karena dampaknya sangat baik untuk perekonomian Sumatera Selatan, bahkan di Sumbaksel. Luas kebun kopi di Sumatera Selatan ini lebih dari 250.000 hektar. Atau dengan kata lain, hampir 25% dari luas kebun kopi yang ada di Indonesia, yang luasnya sekitar 1,3 juta hektar. Tetapi komoditas ini ternyata terutama kopi Sumsel ya, itu dianggap kopi asalan, sehingga harganya menjadi sangat rendah,
dan tidak begitu dikenal oleh dunia perkopian yang ada saat ini. Nah, kita berharap kalau nanti ada pelabuhan ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan karena kita bisa mengekspor langsung dari Sumatera Selatan, tidak harus melalui Lampung atau melalui Jakarta atau pelabuhan lain seperti Medan. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada Mas Wira dan para pendengar ya, bahwa sebagian kopi kita itu diekspor melalui pelabuhan Lampung dan juga pelabuhan di Medan. Nah, kalau nanti ada pelabuhan ini, tentu ini akan berdampak kepada percepatan ya logistik kita ke luar daerah, ke luar negeri maksud saya. Kemudian juga tentunya PAD-nya berdampak kepada daerah kita Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan. Saya yakin ya, kalau ini terwujud pelabuhan tanggung syarat itu, maka perekonomian Sumsel akan bergerak dengan cepat. Ini sebetulnya hukum ekonomi ya. Jadi mau tak mau ya kita tidak bisa klaim. Oleh sebab itu memang sekarang ada upaya kita untuk membuat indikasi geografis masing-masing daerah. Misalnya kita sudah punya 3 sekarang ini di IG, indikasi geografis kopi Robusta Empat Lawang, kemudian Semendo, sama Pagar Alam. Sebentar lagi mungkin Lahat. Nah itu sebetulnya ingin melindungi nama atau brand kopi kita Sumatera Selatan. Tapi sekali lagi, kita harus melihat kenyataan. Realitanya memang itu banyak diekspor melalui Lampung dan kemudian diklaim sebagai brand Lampung, Robusta Lampung. Sementara kita sendiri di Sumatera Selatan belum punya brand yang satu gitu ya. Masing-masing daerah sekarang membuat brand sendiri sehingga biasa dalam ilmu ekonomi, market itu akan bingung melihat terlalu banyak brand yang kita ciptakan. Faktanya, memang sebagian besar kopi-kopi Sumatera Selatan ini diklaim oleh daerah lain dan itu menurut saya wajar sekali karena memang keluar dari sana. Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa saya yakin faktor-faktor teknis itu mungkin sudah diperhitungkan ya. Misalnya pembebasan tanah, kemudian itu agak menjorok ke laut nanti akan dibuat. Tapi sekali lagi ada persaingan pelabuhan internasional. Nah, sekarang kita lihat di Singapura lockdown, pelabuhannya juga tidak begitu banyak aktif, Malaysia juga demikian. Harapan kita Indonesia segera bangkit pada momen ini. Dan ini akan mendukung komoditas-komoditas kita, terutama komoditas pertanian yang akan keluar dari Sumatera Selatan.